pipa berganda atau double pipe. Sekarang perancangan HE cell and tube. Ini adalah gambar untuk HE cell and tube yang paling sederhana, yaitu tipe fixed tube sheet. Jadi tube sheet-nya itu stasioner ya, atau tetap atau menyatu dengan cangkang. Jadi ini adalah tipe HE cell and tube yang paling simple, paling sederhana. Pertama, dalam merancang HE cell and tube, kita harus menentukan data-data yang perlu kita punyai. Suhu masuk fluida panas T besar 1, suhu keluar fluida panas T besar 2, suhu masuk fluida dingin T kecil 1, suhu keluar fluida dingin T kecil 2. Lalu ada laju alir massa fluida panas dan laju alir massa fluida dingin. Jadi saya ingatkan kembali, simbol huruf alfabet besar itu menandakan fluida panas, alfabet kecil itu menandakan fluida dingin. Satu menandakan kondisi masuk, dua menandakan kondisi keluar. Jadi ini yang harus kita punya. Suhu masuk fluida panas, suhu keluar fluida panas, suhu masuk fluida dingin, suhu keluar fluida dingin. Lalu ada laju alir fluida panas, ada laju alir massa fluida dingin, lalu ada kalor spesifik fluida panas, kalor spesifik fluida dingin. Nilai C dapat dicari menggunakan figur 2-5 menggunakan suhu average ya. Jadi misalkan fluida panas masuk itu 100, yang keluar itu 50 gitu ya, maka rata-ratanya adalah 100 ditambah 50 dibagi 2, 5. Kan nanti C-nya itu dicari pada suhu 75. Figur 2 menggunakan figur 2 dipakai ketika fluidanya berbentuk cair. Figur 3 dipakai ketika fluidanya dalam bentuk gas. Figur 4 untuk hidrokarbon cair. Figur 5 untuk hidrokarbon gas. Figur 2 seperti ini penampakannya, caranya sama. Saat saya menyampaikan perancangan HE double pipe, cara menggunakannya, kita cari liquidnya apa, kita cari nomornya ya, nomor misalkan anilin nomor 30, cari nomor 30 kira-kira di sini, lalu suhunya berapa, kita tarik sampai melewati titik angka tadi, kemudian tarik terus ke kanan sampai memotong garis spesifik, color spesifik ya. Ini untuk figur 3, fluida berbentuk gas. Adik duduk. Baik, kita ulangi ya. Di sini ada sama menggunakannya, kita cari fluidanya apa, dia nomor berapa, kemudian menggunakan sumbu yang kiri ini, suhunya, tarik melewati titik tersebut, langsung tarik ke kanan sampai memotong skala color spesifik. Untuk hidrokarbon cair sama seperti ini, suhunya kita tentukan berapa, naik ke atas sampai memotong garis di mana garis itu menunjukkan hidrokarbon, jenis hidrokarbon ya. Ini normal heksan, ini normal pentan,
ini isopentana, ini normal butana, ini isopentana, propana, etana. Jika informasi yang diberikan itu tidak jelas, jenis senyawanya apa, hanya hidrokarbon, tapi ada informasi derajat api, kita bisa menggunakan ini. Terserah. Buku 5 ini untuk berbentuk vapor. Hidrokarbon yang berbentuk vapor. Cara menggunakannya sama, suhunya berapa, suhu average-nya, tarik ke atas sampai memotong garis sesuai dengan jenis hidrokarbonnya, kemudian tarik ke kiri untuk mendapatkan panas spesifik. Setelah dapat T, W, dan C, kita menghitung Q. Q sama dengan W kalikan C kalikan delta T sama dengan W kalikan C kalikan delta T. Suhu rata-rata fluida panas itu seperti ini. Jadi T1 plus T2 dibagi 2. Suhu rata-rata fluida dingin itu T kecil 1 plus T kecil 2 per 2. Setelah menghitung kalor heat balance ya atau energy balance, kita menghitung LMTD. LMTD rumusnya delta T. Rumus basicnya ini ya, delta T2 min delta T1 per ln delta T2 per delta T1. Delta T2 adalah hot terminal temperature difference. Delta T1 di sini adalah cold terminal temperature difference. Nah, jadi ini disesuaikan delta kalau alirannya paralel atau searah atau concurrent, maka delta T2-nya itu T besar 1 dikurang T kecil 1, delta T1-nya yaitu T besar 2 min T kecil 2. Kalau untuk counter current, delta T2 itu T besar 1 min T kecil 2, delta T1-nya T besar 2 min T kecil 1. Ya. Ini tinggal dimasukkan ke rumus untuk mendapatkan LMTD, ini untuk aliran concurrent, ini aliran counter current. Jika multiphases, maka kita perlu menghitung faktor koreksi. Jadi kalau alirannya itu multiphases, maka dianggap dia counter current, lalu dikalikan faktor koreksi. Faktor koreksi diperoleh menggunakan data R dan S. Jadi R kita hitung dulu, S lalu kita hitung. Dapat angka R-nya berapa, S-nya berapa, kita menggunakan grafik untuk mendapatkan nilai faktor koreksi. Nah, setelah dapat faktor koreksi, kita kalikan LMTD counter current. Maka hasilnya itu adalah LMTD untuk multiphases. Setelah dapat R dan S, kita bisa menggunakan grafik-grafik yang tersedia untuk mencari faktor koreksi. Misalkan S-nya 0,5, R-nya itu 1,2. Tinggal kita tarik ke atas sampai ketemu garis 1,2, lalu kita tarik ke kiri. Ini adalah faktor koreksi. Gambar ini untuk satu lintasan di sel, 2 atau lebih lintasan di jut. Kemudian ini untuk 2 lintasan di sel, 4 atau lebih lintasan di jut. Ini untuk 3 lintasan di sel, 6 atau lebih lintasan di jut. Ini untuk 4 lintasan di sel, 8 atau lebih lintasan di jut. Ini untuk 5 lintasan di sel, 10 atau lebih lintasan di jut, dan seterusnya. Jadi pertama heat balance, yang kedua LMTD, yang ketiga menentukan fluida yang masuk di sel dan di jut.
Kalau di bukaran itu eh, yang memiliki laju alir yang paling besar itu ditempatkan di cup kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah di cup. Kalau laju alir yang paling besar ditempatkan di cup. Yang keempat, menghitung kalorik temperatur. Sama dengan di double pipe, kalorik temperatur itu kita wajib menghitung kalau fluidanya viskos. Kalau fluidanya tidak viskos, maka kita tidak perlu menghitung. Jadi dianggap kalorik temperaturnya adalah T rata-rata. Tapi kalau viskos, maka kita harus menghitungnya. Jika tidak ada fluida yang viskos, artinya di bawah 1 centipoise viskositasnya, kemudian perbedaan temperaturnya juga rendah, maka T average digunakan untuk mengganti T kalorik. Jadi T kalorik itu dianggap nilainya sama sebagai sama dengan T average. Jadi tidak perlu dicari T kalorik. Dan untuk non viskos itu P itu rumusnya mu per mu W pangkat 0,14 setara dengan 1. Jadi dianggap setara dengan 1. Namun jika fluidanya itu viskos, maka kita perlu menghitung T kalorik. Untuk menghitung T kalorik, langkah yang pertama menghitung kalorik faktor atau KC. KC itu diperoleh menggunakan figur 17 dengan memanfaatkan hubungan antara derajat api dan T besar 2 min T besar 1. Kemudian menentukan caloric fraction atau FC. Ini diperoleh menggunakan figur 17. KC dari langkah sebelumnya versus delta TC per delta TH atau delta T1 per delta T2. Setelah dapat KC, setelah dapat FC, kita bisa menghitung T kalorik menggunakan rumus ini ya. Jadi pertama kita harus cari KC-nya dulu. Derajat apinya berapa, tarik ke kanan, ketemu perbedaan temperatur, tarik ke bawah, kita dapat KC. Setelah dapat KC, KC-nya kita plot di sini. Misalkan KC-nya 1, dan delta TC per delta TH itu 0,5 ya. Maka di sini tarik ke atas sampai kena 1, kemudian boleh tarik ke kiri, boleh tarik ke kanan ya, sama saja ini. Itu adalah FC. Nah, setelah dapat FC, kita masukkan ke rumus untuk mendapatkan T besar C, T kecil C. Jadi ini kalorik temperatur untuk fluida panas, ini kalorik temperatur untuk fluida dingin. Nah, seterusnya untuk menentukan properties seperti densitas, viskositas, dan lain-lain, kita menggunakan kalorik temperatur. Tapi kalau fluidanya tidak viskos, maka T kalorik dianggap sama dengan T average. Jadi tidak perlu dicari T kalorik. Cukup propertiesnya dicari menggunakan T average. Selanjutnya kita tinjau dari sisi sel. Ya, kita tinjau dari sisi sel. Mencari HO berarti kan kalau di sisi sel ya. Kalau di sisi job itu mencari HI. Tapi nanti HI-nya pun kita bawa ke luar ya, fungsi dari luas permukaan luar sehingga menjadi HIO. Physical properties untuk langkah seterusnya merujuk pada kalorik temperatur. Jika tidak ada fluida yang viskos di bawah 1 centipoise, jika rentang temperatur tidak melebihi 50 sampai 100 Fahrenheit, jika perbedaan temperatur kurang dari 50 derajat Fahrenheit, maka T average dapat digunakan untuk mengganti TC.
yang tadi ya, yang sudah saya sampaikan. Untuk mencari HO, yang pertama menghitung flow area atau AS ya, flow area. A-nya itu area, S-nya itu sel. Rumusnya diameter dalam kalikan C, clearance di antara cup, kalikan B, jarak baffle, per PT, ini tube pitch. Jadi clearance itu jarak antar cup. Kalau tube pitch ini jarak antar pusat cup. Kalikan 144. 144 ini faktor konversi sebenarnya. Karena kan area ini dalam bentuk feet. Ya, area ini dalam bentuk feet persegi, sedangkan data yang tersedia ini dalam inci. Jadi 144 ini sebenarnya hanya faktor koreksi saja. Ini misalkan susunan rektangular, ini cup, maka jarak terdekat ini, jarak antar cup ya terdekat, ini namanya clearance. Di sini C ya. Kemudian jarak antar pusat ini disebut dengan cup pitch. Udah jarak baffle di sini ya, ini jarak baffle. Ukuran sel ya, ukuran sel itu menggunakan tabel 11. Misalkan diameternya berapa? Diameternya 1,32 misalkan. Schedule-nya berapa? 40 atau 80. Kalau 40, diameter dalamnya 1,049. Flow area per pepnya 0,864. Surface per linearnya 0,344. Surface per linear feet dari dalam 0,274. Kalau 40 ya, tapi kalau schedule 80 0,250. Jadi ini digunakan untuk shell. Kemudian ini digunakan untuk cupnya ya. Jadi di sini kita lihat hubungan diameter dalamnya berapa. Ya, diameter dalamnya untuk sel, lalu ini lintasannya, lalu berapa jumlah cup yang dibutuhkan. Dan masing-masing ini berbeda ya. Ini berbeda dengan ini dipengaruhi oleh ukuran cup serta susunan cup. Yang kedua, menghitung mass velocity. Rumusnya GS sama dengan WS per AS. WS itu laju alir massa, AS itu flow area. Selanjutnya menghitung diameter ekivalen DE. Diameter ekivalen itu diperoleh melalui figur 28 dengan mempertimbangkan diameter luar cup dan pitch cup atau melalui persamaan di bawah ini. Jadi bisa menggunakan rumus ini. Di DE sama dengan 4 kalikan free area per perimeter basah. Kalau di buku Karen itu ada yang D-nya besar, ada yang D-nya kecil. D besar itu satuannya feet, D-nya kecil itu satuannya inci. Tapi secara makna ini sama-sama diameter ekivalen. Empat kalikan cup pitch kuadrat dikurang pi D0 kuadrat per 4 per pi DO, D0 ya, DO ya, diameter luar. Ini untuk susunan rektangular, tapi untuk triangular bentuknya seperti ini ya, bukan seperti ini. Atau lebih mudah lagi kalau kita menggunakan figur 28 ya. Di sini ya, di sini sudah ada.
Ini pitch-nya atau jarak antar pusatnya, misalkan 1 inci, susunan pitch, susunan cupnya triangular ya, triangular, lalu diameter luar dari cupnya misalkan 3/4 ya, maka diameter ekuivalennya 0,73. Jadi ini adalah diameter luar cup, ini pitch-nya, susunannya square atau triangular, lalu ukuran pitch-nya berapa inci. Kalau kita lihat kan pitch itu pasti lebih besar dari diameter luar ya. Optimalnya cup pitch cup itu sekitar 125%, 125% dari diameter. Umumnya begitu. Nah, kalau kita lihat kan di sini diameter luarnya 1, ini ukuran pitch-nya 1/4. Ini kan berarti ada ketambahan 1/4 atau 25%. Karena 25% itu adalah clearance-nya. Nah, menggunakan eh, data ini kita bisa menentukan diameter ekuivalen dalam satuan inci ya. Nanti tinggal diubah ke feet. Oke, kita istirahat dulu sebentar ya. 2 menit.
Baik, kita lanjutkan. Masih menghitung HO ya. Yang pertama kita mencari flow area, setelah itu mass velocity, setelah itu diameter equivalent, setelah itu bilangan Reynolds. Reynolds ini juga kita menggunakan figur 28. Oh, sorry, bukan ya. Bentar. Kita pakai rumus ya. 28 itu untuk ini sama mencari jihad. Diameter equivalent dikalikan G tadi velocity ya, mass velocity, mass velocity dibagi dengan viskositas. Viskositas didapatkan menggunakan figur 14 dan figur 15. Figur 14 itu untuk fluida cair, figur 15 untuk fluida gas. Cara menggunakannya sama. Di sini ada koordinat X dan Y untuk masing-masing spesies fluida ya. Misalkan kerosen itu X-nya 11,6, Y-nya 16. Misalkan kokonat X-nya 0,9, 26,9 ya. Ini untuk minyak vegetable oil, ini untuk petroleum, ini untuk fatty acid, ini untuk yang liquid. Nah, setelah dapat X dan Y, tinggal kita tentukan X-nya sampai Y berapa gitu ya. Misalkan Y-nya 16, X-nya 10, berarti ini ke atas, Y-nya ke kanan. Ketemu titiknya, kemudian tentukan suhu berapa, misalkan 90, tarik lewatkan melalui titik tersebut, lalu ke kanan untuk mendapatkan viskositas. Ini untuk gas ya, cara membacanya pun sama. Kemudian kita menghitung CH atau heat transfer factor menggunakan figur 28. Reynolds-nya berapa, naik ke atas sampai kena garis ke kiri untuk mendapatkan CH. Boleh ke kiri, boleh ke kanan. Kemudian menentukan nilai K atau konduktivitas panas fluida menggunakan tabel 4 dan 5 dan figur 1. Tabel 5 itu untuk yang berbentuk liquid. Kemudian tabel 4. Tabel 5 itu untuk yang berbentuk gas atau vapor. Kemudian figur 1 itu untuk hidrokarbon. Di sini ada nilai K untuk masing-masing spesies liquid ataupun gas pada berbagai temperatur. Jika temperaturnya di antara data yang tersedia, contoh aseton yang tersedia 86 sampai 167, sedangkan data yang kita butuhkan itu nilai K pada suhu 100, maka kita bisa melakukan interpolasi. Kalau di bawah itu atau di atas itu, kita bisa melakukan ekstrapolasi. Ini rumusnya sama dengan yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kedua saat perancangan HE24. Kemudian kita menghitung HO, rumusnya JH kalikan K dibagi DE kalikan C mu S per K pangkat 1/3, lalu mu S per mu W pangkat 0,14. Untuk fluida yang tidak viskos, maka ini dianggap 1 ya. Tapi kalau viskos maka ini nggak boleh dianggap 1 dan harus dicari. Jika ini tidak sama dengan 1, ya, artinya fluidanya viskos,
maka itu harus dicari. Caranya urutannya sama ya dengan double pipe ya, urutan pengerjaannya. Jadi kita tulis HO sama dengan JH kalikan K DE dalam kurung C mu S per K pangkas sepertiga. Di sini PS. Jadi ini itu disimbolkan dengan PS. PS-nya pindah ke kiri. Maka kita mendapatkan nilai HO per PS sama dengan suatu angka ya. Karena J tahu, K tahu, D tahu, C tahu, mu S tahu, K-nya juga tahu. Kita dapat angka. Nah, tapi sampai sini ya, kita belum bisa melanjutkan karena kita membutuhkan banyak data ya. Dan data itu akan diperoleh ketika kita setelah mengerjakan yang sisi cupnya. Sama seperti di double pipe, maka sampai sini kita meneruskan yang inner pipe ya. Kalau di double pipe, kalau ini sama, kita stop di sini, kita melanjutkan di sisi cup. Kita melanjutkan ke sisi cup. Pertama, menghitung flow area AT. A itu area, T-nya itu cup. Di sini AT ini itu simbolnya feet ya. Tapi kalau ada aksennya itu dalam satuan inci. AT rumusnya NT jumlah cup kalikan AT aksen flow area per cup dari tabel 10 dibagi 144. 144 ini konversi dibagi N ya. N itu jumlah lintasan pada sisi cup. Jadi N besar ini jumlah cup, N kecil ini jumlah lintasan pada sisi cup. Ini di sini ya, ini adalah AT aksen data ini dari tabel 10. Setelah cupnya diameter luarnya 1,5, BWG-nya 12, ketebalannya 0,109, diameter dalamnya 0,282, flow area per cupnya itu ini 0,062. Kemudian menghitung mass velocity, simbolnya GT, GT sama dengan WT per AT. WT adalah mass flow rate, AT adalah flow area. Kemudian kita menghitung Reynolds, rumusnya D kalikan GT per mu T. D-nya tahu dari diameter dalam ya. GT tahu dari langkah sebelumnya. Mu T ini adalah viskositas fluida yang oleh pada sisi cup. Mu T ini atau viskositas diperoleh menggunakan figur 14, figur 15 ya. Figur 14 untuk fluida liquid, figur 15 untuk fluida berbentuk gas. Satuannya centipoise, nanti tinggal diubah ke satuan pound per feet jam. Kemudian kita menghitung JH. JH diperoleh menggunakan figur 24. Ini bilangan Reynolds. Tarik ke atas, ketemu garis, kemudian tarik ke kiri untuk mendapatkan JH. Masing-masing ini adalah rasio panjang per diameter. Ini panjang per D di diameter. Kemudian langkah selanjutnya menentukan konduktivitas termal fluida atau K menggunakan tabel 4
5, 4 dan 5 ya, serta figur 1. Ini caranya sama ya dengan di sisi shell tadi. Kemudian menghitung HI, rumusnya JH kalikan K per D kalikan C mu T per K pangkat 1/3. Lalu di sini ada mu T per mu W pangkat 0,14. Kalau ini tidak viskos, maka ini bisa diasumsikan 1. Tapi kalau viskos, maka ini harus nggak boleh diasumsikan 1. Jadi harus dicari. Kemudian nanti setelah dapat HI, kita menghitung HIO. HI itu merujuk pada AI atau loss area dalam. Karena kan job itu punya ketebalannya. Maka di situ ada AI, ada AO. AI itu luas area merujuk pada bagian dalam dari job. AO itu luas area merujuk pada bagian luar dari job. Yang dipakai HIO, maka HI ini harus dikoreksi untuk mendapatkan HIO. HIO sama dengan HI kalikan DI per DO. Karena mu T per mu W pangkat 0,14 tidak sama dengan 1, maka ini kita simpulkan PT. PT kita pindah ke kiri. Ini semua kita tahu angkanya, maka kita dapat HI per PT sama dengan suatu angka. Kemudian HI per PT kita koreksi menjadi HIO per PT. HIO per PT sama dengan HI kalikan diameter dalam per PT kalikan, HIO per PT sama dengan HI per PT kalikan diameter dalam per diameter luar, ya. Nah, HIO per PT hasil ini digunakan untuk perhitungan TW pada langkah 57 ya. Jadi HIO per PT kita bawa ke langkah yang tadi, yang kita tinggalkan tadi. Nah, kita masukkan ke sini. HO per PS kita tahu, HIO per PT kita tahu ya. Jadi ini tahu angkanya, maka kita dapat TW. Ya, kita pakai rumus ini bila fluida panas di sel. Kalau fluida panas di job kita pakai ini. Nah, setelah dapat TW, maka kita mencari mu W. Ya, viskositas pada W itu dinding wall ya. Nah, setelah dapat, maka kita tahu mu W ya. Maka PS sama dengan mu S per mu W pangkat 0,14. Kita dapat ini, maka untuk mendapatkan HO berarti nilai ini dikalikan ini. Jadi HO per PS, ini suatu angka kan tadi, dikalikan dengan PS, ini kan sudah ketemu angka, maka kita mendapatkan HO. HO-nya ketemu, kita kembali ke sini. Ini juga sama, nanti dicari TW-nya. Tadi sudah dapat TW ya, maka kita cari mu W. Kemudian kita dapat PT. Lalu PT ini kita kalikan dengan HIO per PT ya. Jadi ini suatu angka ini dikalikan PT, maka kita mendapatkan HIO. Jadi HO dapat, HIO dapat. Itu untuk kalau kondisinya viskos. Kalau tidak viskos maka bisa selesai lebih awal ya. Artinya langsung ketemu angka karena ini dianggap 1. Diesel juga bisa langsung ketemu karena yang ini dianggap 1.
Kemudian menghitung HI ya. Menghitung HI. Tadi HI sudah mesti ya. Bentar. HI, oh HI. HI, oh. Oh, ini jika fluida yang mengalir adalah air. Maka langkah dalam menghitung HI lebih mudah. Pertama, kita cari V-nya dulu, velocity-nya. GT per 3.600 kalikan density. Density ini dicari menggunakan tabel 6. Tabel 6 itu ada nilai specific gravity. Nah, densitas itu specific gravity dikalikan 62,5. Nah, setelah dapat nilai HI-nya bisa dicari menggunakan grafik figur 25. Di sini ada velocity. V-nya tadi ya, di sini V-nya. Tarik ke atas sampai suhunya, kemudian tarik ke kiri. Ini adalah HI. Tapi gambar ini bisa dipakai jika air ya. Air. Air atau water yang mengalir ya. Dalam cup. Tapi kalau tidak, maka kita harus mencarinya menggunakan cara yang normal. Kalau air bisa didekati dengan rumus yang lebih sederhana. Bukan rumus ya, artinya cara yang lebih cepat gitu ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi setelah dapat HO dan HIO, kita menghitung UC. UC adalah koefisien menyeluruh clean, bersih. Jadi belum mempertimbangkan volume factor. UC rumusnya HIO kalikan HO per HIO plus HO. Kemudian menghitung UD, koefisien menyeluruh desain, dengan mempertimbangkan volume factor. 1 per UD sama dengan 1 per UC plus RD. Volume factor itu ada dua ya, ada yang di dalam, berarti dia di diameter dalam dari cup, kemudian RD itu di luarnya. Selanjutnya menghitung luas permukaan yang dibutuhkan. Rumusnya kan Q sama dengan UD kalikan A kalikan delta T. Maka A sama dengan Q per UD kalikan delta T. Delta T di sini adalah delta T LMTD. A sama dengan jumlah cup kalikan panjang cup kalikan, jadi setelah dapat A, maka kita menentukan panjang cup yang dibutuhkan. A itu kan jumlah cup dikalikan panjang cup, luas permukaan tiap feet ya. Di luas permukaan tiap feetnya itu diperoleh dari yang sisi sini, yang offset ini. Karena kan tadi dibawa ke bagian luar kan ya. Jadi HO dan HIO itu dibawa di bagian luar, maka luasnya pun mengacu ke bagian luar. Jadi A-nya tahu, jumlah cupnya tahu, panjangnya belum tahu, luasnya tahu, maka panjang sama dengan A dibagi jumlah cup dibagi luas permukaan tiap feet, maka kita tahu berapa panjang yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu kita menghitung hilang tekan atau pressure drop. Hilang tekan itu nggak boleh lebih dari 10 PSI ya. Dihitung pada masing-masing sisi. Dari sisi sel dihitung, sisi cup dihitung. Pertama dari sisi sel dulu. Langkah-langkahnya pertama menghitung bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds pada tahap ini sama ya nilainya. Ini kan di sel dulu. Sama dengan di bagian sel yang pada tahap mencari HO tadi. Jadi langsung dipakai saja karena nilainya sama. Setelah itu menghitung faktor friksi menggunakan figur 29. Bilangan Reynolds, tarik ke atas, kena garis, tarik ke kiri. Ini adalah bilangan friksi. Atau faktor friksi, sorry. Kemudian menghitung N plus 1. N itu, N plus 1 itu artinya jumlah cross ya, jumlah cross. Di sini N plus 1, N-nya itu adalah jumlah baffle. Sama dengan 12L per B. L adalah panjang cup, B adalah jarak antar baffle. Kemudian 12 ini sebenarnya adalah faktor konveksi. Feet sama dengan 12 inch. Jadi setelah dapat N plus 1, kita menghitung pressure drop-nya. Delta P sama dengan F faktor friksi, G mass velocity, D di sini ds ya, D
diameter dalam sel kalikan N plus 1 atau jumlah cross tadi. Cross per 5,22 kalikan 10 pangkat 10 ds kalikan specific gravity kalikan PS. Maka kita mendapatkan delta P pada sisi sel. Ini tabel 6 untuk mencari specific gravity. Ini specific gravity untuk hidrokarbon. Kemudian kita hitung juga pressure drop pada sisi tube. Pertama menghitung Reynolds number. Reynolds-nya menggunakan sama ya, menggunakan Reynolds yang dihitung pada sisi tube saat mencari HIO. Kemudian menghitung faktor friksi menggunakan gambar 26. Ada RE, tarik ke atas, kena garis, kemudian tarik ke kiri, mendapatkan faktor friksi. Kemudian menghitung delta PT. Rumusnya delta PT sama dengan F kalikan G kuadrat kalikan L kalikan N per 5,22 kalikan 10 pangkat 10 D kalikan S kalikan PT. Jadi di sini faktor friksi, GT di sini adalah mass velocity di pangkat 2 ya. Kemudian L ini adalah panjang tube, N adalah jumlah lintasan di tube. 5,22 ini faktor konversi kalikan 10 pangkat 10. D-nya ini diameter dalam tube. Kemudian S-nya ini specific gravity, lalu PT ini bisa 1 ya kalau tidak viskos ya, tapi kalau dia viskos maka nilainya sama dengan yang di saat mencari HIO tadi. Kemudian mencari delta PR rumusnya 4 kali N per S V kuadrat per 2G. Jadi ini 4 kalikan jumlah lintasan. Jadi kalau ini adalah pressure drop karena panjang ya, ini karena panjang tube ya. Yang ini 4 kalikan jumlah lintasan per S ini specific gravity, lalu di sini V kuadrat velocity ya, ini velocity per 2 kalikan G. Maka pada sisi tube itu nanti dijumlah. Ya, dijumlah ya. Delta PT plus delta PR. Nanti kita lihat di bukuan ya. Kalau nggak salah delta PT itu karena panjang, delta PR itu karena belokan. Kemudian ya ini ditambah ya delta PT sama dengan delta PT plus delta PR. Nah, pressure drop di sisi sel maupun di sisi tube itu maksimal 10 PSI. Ini contoh soal, sebelum contoh soal kita istirahat dulu 5 menit.
Baik, ini ada contoh di buku Karen, contoh 7.3. Jadi ini ada HSL Encuk, ludahnya kerosin. Kerosinnya termasuk satunya kerosin, satunya menggunakan crude ya. Crude ini termasuk lidah dingin karena masuk 100 suhu keluar dari crude 170, maka kerosin lidah panas. Dia masuk 390, nanti keluarnya menjadi 200. Kemudian boiling faktornya 0,003. Lalu di sini yang tersedia diameter dalamnya 20. Ini diameter selnya ya. Itu 21/4 inci. Kemudian diameter luar dari cupnya 1 inci 158, ini jumlah cup. Jadi shellnya itu diameter shellnya 21/4 inci, cupnya itu diameter luarnya 1 inci, jumlahnya 158, BWG-nya 13, panjang cupnya 16 inci. Square pitch susunannya, lalu cup pitch-nya atau jarak antar pusat dari cup itu 1/4 inci. Kemudian jarak bubble dibuat 5 inci. Apakah cocok? Nah, ini menghitung delta P-nya juga. Dari data yang tersedia, tadi sudah saya sampaikan bahwa pada sisi sel diameternya dalamnya ya 21/4 inci, jarak buffer 5 inci, lintasan 1. Pada sisi cupnya ada 158 jumlah cupnya, panjangnya 16 inci, diameter luarnya 1 inci, BWG-nya 13, lintasannya 4, pitch-nya cupnya susunannya square, cup pitch-nya 1/4 inci. Pertama, heat balance kerosin Q-nya sama dengan 5.100 ya BTU per jam. Kemudian crude-nya juga sama. Selanjutnya menghitung LMTD karena ini lintasan multipases ya. Satu lintasan di sel, 4 lintasan di cup, maka kita harus dekati alirannya counter current, kemudian dikalikan dengan faktor koreksi. Faktor koreksi dicari menggunakan RS, kemudian menggunakan gambar kita mendapatkan faktor koreksi. Maka delta T LMTD untuk aliran multipases yaitu 138 Fahrenheit. Kemudian T kalorik dihitung ya, karena kebetulan ini viskos ya, satunya kerosin, satunya crude ya, maka dihitung T kalorik dan diperoleh T besar C-nya 280, T kecilnya ya ini untuk udara panas, ini untuk udara dingin. Yang panas 280, yang dingin 129. Kemudian yang ditempatkan di sisi
cup itu yang memiliki laju alir massa yang besar. Kita lihat W-nya, kerosen itu 43.000, sedangkan crude itu 149.000, jadi lebih banyak yang crude ya. Kita lihat, nah crude itu ditempatkan di sisi cup. Oke, kita lihat sisi sel dulu. Pertama kita hitung flow area, didapatkan 0,1475 feet persegi. Kemudian dihitung mass velocity, diperoleh 297.000 pound per jam feet persegi. Kemudian dihitung bilangan Reynolds, diperoleh 25.300. Kemudian menggunakan figur 28 kita memperoleh JH 93. Kemudian kita menghitung HO, karena ini viskos maka P-nya, PS-nya itu tidak sama dengan 1, sehingga kita cukup panjang untuk mencari HO ya. Jadi kita cari dulu HO per PS, didapatkan 169. Setelah itu sampai sini kita mengerjakan sisi cup. Kita hitung AT, diperoleh 0,141 feet persegi. Kita hitung mass velocity, diperoleh 1.060.000 pound per jam feet persegi. Kemudian kita hitung bilangan Reynolds, diperoleh 8.220. Lalu di sini ada L per D, panjangnya 16 ya, tadi sudah diberitahu di awal, panjang 16. D-nya diameternya itu 1 inci. 0,067 itu diubah ke feet ya, ini feet, diubah ke feet. Oke, 16 ini berarti feet ini ya, 16 feet. Oke, dihitung dulu L per D-nya dapat 237, lalu menggunakan figur 24 kita memperoleh JH-nya sama dengan 31. Kemudian kita hitung HI ya. Karena PT ini tidak sama dengan 1, maka kita hitung HI per PT. HI per PT dimasukkan ke rumus, kita mendapatkan HI per PT sama dengan 135. Lalu kita bawa ke HIO per PT. HIO per PT sama dengan HI per PT kalikan diameter dalam per diameter luar. Kita memperoleh 109. Nah, kita dapat HIO. HIO ini kita masukkan ke sini. Jadi HO per PS 169, HIO per PT 109. Sehingga kita mendapatkan TW sebesar 221. Nah, setelah dapat TW, kita mencari new W. Setelah dapat new W, kita mencari PS dan PT. PS-nya 0,96, PT-nya 1,11. Sehingga kita bisa menghitung HO dan HIO. HO sama dengan HO per PS dikalikan PS, kita dapatkan 162 BTU per jam feet persegi derajat Fahrenheit. Kemudian HIO sama dengan HIO per PT kalikan PT sama dengan 121 BTU per jam feet persegi derajat Fahrenheit. Dapat HIO dan HO, kita menghitung UC dengan rumus UC sama dengan HIO kalikan HO per HIO plus HO. Dapat diperoleh 69,3. Setelah itu kita menghitung UD. UD sama dengan
sorry, kita hitung A dulu ya. Kita menghitung A dulu. Ini dari tabel 10 ya. A itu 158, ini jumlah job, kalikan panjang job, kalikan luas area per feet ya. Luas area per feet, kita dapatkan 662. Nah, kemudian kita masukkan ke sini UD sama dengan Q per A delta T. Q-nya 5.100.000 per A-nya 662 kalikan delta T LMTD 138. Kita memperoleh UD-nya 55,8 BTU per jam feet per second derajat Fahrenheit. Kemudian dirty faktor kita hitung RD sama dengan UC per UD per UC kalikan UD, yaitu 00348. Nah, ini menunjukkan bahwa HI ini itu bisa menghandle jika ada volume faktor sebesar 0,0348. Nah, tadi di soal diketahui akan digunakan untuk HE 0,003. Jadi suitable ya. Secara HE bisa. Secara volume faktor itu bisa. Lalu setelah itu kita perlu menguji pressure drop, bilang tekan. Pressure drop dari sisi sel kita hitung. Yang pertama kita hitung Reynolds-nya dulu. Reynolds-nya 25.300, kemudian kita hitung N plus 1 jumlah cross, diperoleh 39, setelah itu menghitung delta PS, diperoleh 3,5, jadi masih diizinkan ya, di bawah 10 PSI. Kemudian yang kedua, di sisi cup, kita hitung bilang Reynolds, dapat diperoleh 8.220, setelah itu dihitung delta PT diperoleh 6,3, lalu dihitung delta PR 2,9. Delta PT atau jumlah pressure drop di sisi cup itu delta PR ditambah delta PT yang kecil ya, didapatkan 9,2, jadi masih di bawah 10 PSI, sehingga disimpulkan bahwa hak yang tersedia ini suitable ya, atau bisa dipakai untuk digunakan dalam perpindahan panas kerosin dan crude ya. Karena volume faktornya memenuhi, setelah itu pressure drop-nya pun masih di bawah 10 PSI. Baik, jadi itu untuk pertemuan ke-10 ya. Untuk tugasnya akan saya sampaikan melalui grup saja. Nanti akan saya siapkan terkait tugasnya. Karena sudah pukul 9:30. Silakan untuk kelas A, B, C, dan D tolong di list siapa yang tidak masuk. Saya beri waktu ya, 5 sampai 10 menit ya. Baik, Bapak.